Salam saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih akan kesetiaan kita semua. Semoga menu sabda yang disajikan itu mendapat tempat di dalam tubuh rohani kita. Diberkati untuk memberkati. Amin, saudara dan saudariku yang terkasih. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Saya membacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 3:16 itu menjadi intisari dari segala Injil, karena tema sentralnya itu adalah ngomong tentang kasih Tuhan. Namun kali ini saya ingin menitik beratkan pada peristiwa inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan terdapat pada ayat yang ke-17 yang berbunyi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Wow, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara dan saudari, tak ada gading yang tak retak. Inilah ungkapan paling nyata tentang kemanusiaan saya dan kita semua. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia, siapapun dia. Wah, sehebat-hebatnya manusia, ia pasti punya retak-retak dalam kediriannya, tak tersangkalkan. Sesungguhnya itu ada dua tipe manusia. Nah, tipe yang pertama ini, dia sadar, dia mengakui kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosanya. Nah, tipe yang kedua ini, wah, berseberangan dengan tipe yang pertama. Itu tidak pernah ngaku segala kelemahan, keterbatasan sebagai seorang manusia. Sulitnya di sini, bahkan juga itu mudah sekali untuk menghakimi siapa saja. Wah, senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang senang. Inilah kenyataannya. Nah, saudara, tipe yang mana? Mari kita jujur, sulit rasanya bahwa kita itu tak pernah menghakimi siapa saja dalam perjalanan hidup ini. Ada-ada saja, apalagi kalau ada yang namanya rasa benci, tidak suka. Wah, tambah lagi aroma atau bumbu itu, wah, menjadi litani panjang. Saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Sebaik-baiknya dia buat, tetap di matanya selalu saja salah. Inilah kenyataan kehidupan kita. Namun hari ini saya mau katakan satu hal. Tuhan Yesus beda sekali. Bagaimana Allah yang menyapa itu? Allah yang sama, tinggal bersama-sama dengan kita. Allah yang kasihnya itu, waduh, tidak terbatas. Lihatlah, laut ini pasti dia punya batasnya. Kalau sungai punya tepian, atau gunung itu punya puncak, atau Facebook kita itu, wah, jumlah pertemanan itu 5.000. Setelah itu tidak bisa lagi, sangat terbatas. Tetapi kasih karunia Tuhan itu sama sekali tidak terbatas. Dia menyapa saya dan kita semua, dan dia tidak pernah menghakimi kita. Bahkan di atas salib, dia mengampuni para algojo. Dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Injil Lukas bab 23 ayat 34. Namun manusia tersalimi dengan sikap dan tindakan yang tidak gemilang. Ilustrasi biblis itu sangat jelas sekali. Seperti kisah anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan pemungut cukai. Mari kita melangkah lebih jauh, melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih yang memberi, kasih yang menyelamatkan itu. Dan saya percaya, bahkan sampai saat ini, kasihnya senantiasa
diberikan untuk saya dan kita semua. Karena memang dalam Injil dia berkata, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Injil Lukas bab 6 ayat 37. Atau kita semua masih ingat, sebab ukuran yang kamu pakai untuk menghukum akan diukurkan kepadamu. Injil Lukas bab 6 ayat 38. Rasul Yakobus juga mengatakan dengan jelas sekali, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Mari di masa persiapan menuju pesta agung Paskah kebangkitan Tuhan, untuk kita berubah dari menghakimi kepada mencintai. Tobat adalah sebuah langkah mengalami kasih Tuhan secara lebih sempurna, dan bagaimana kita saling melengkapi, bukan untuk menjatuhkan. Pelangi kehidupan ini begitu indah saat matahari dan hujan itu dapat saling berjumpa, melengkapi dan mengakui. Dengan demikian, saudara dan saudariku yang terkasih, menghakimi. Saya ingat kata Ibu Teresa dari Kalkuta, kalau kita menghakimi sesama, kita itu tidak punya waktu loh untuk mencintai mereka. Karena itu mari, di masa yang sangat indah ini, di tengah cobaan dunia saat ini, saya mau katakan pada akhirnya, swab hatimu dengan firman Tuhan, vaksin jiwamu dengan berdoa, masker mulutmu, waduh, dari aroma menghakimi. Cuci tanganmu dengan lebih banyak berbuat kebaikan berkat untuk siapa saja, dan jaga jarak dari segala dosa dan kesalahan. Mari kita belajar dari Tuhan. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.